Ini ada penelitian yang menarik tentang yang membahas di Methods Enzymology tahun 2015. Ini penelitiannya tuh dibahas tentang perbandingan molekul hidrogen molekul baik sebagai inhalasi hidrogen atau air hidrogen sebagai antioksidan yang baru. Perbandingannya membahas tentang kelebihan dari hidrogen untuk aplikasi medis dibandingkan antioksidan yang lain. Jadi nanti ini tuh dari sini tuh banyak sekali jadi peneliti yang saya presentasikan sekarang tuh disarikan tuh dari penelitian si jurnal yang ini ya. Cuman ini tuh jadi dengan bahasa yang lebih sederhana lah gitu. Kalau baca penelitiannya juga bisa langsung ke sana. Jadi ini keunggulan dari hidrogen dibandingkan ini yang merah ini tuh hidrogen ya. Sementara yang putih ini antioksidan yang lain ya. Nah, pertama salah satu orang tuh minum antioksidan itu salah satunya yang paling ditakutkan dari radikal bebas adalah kalau kita terpapar radikal bebas terus-terusan kayak rokok, pestisida, macam-macam gitu ya, itu tuh risiko kanker. Jadi antioksidan itu tujuannya kalau kita minum antioksidan secara rutin setiap hari itu kita tuh bisa mencegah penyakit kanker ya, karena si radikal bebas itu merusak sel-sel, kemudian merusak DNA-nya rusak, akhirnya timbul sel yang tadinya normal jadi sel ganas atau sel kanker. Tapi ternyata beberapa berita di Scientific American misalnya menunjukkan bahwa kalau kita mengkonsumsi antioksidan dalam jumlah yang terus-menerus berlebihan bertahun-tahun gitu, itu tuh malah bisa membuat kanker tuh bertambah parah ya. Misalnya vitamin A atau misalnya macam-macam lah pada penelitian pada binatang percobaan. Kemudian juga malah ada peneliti di Washington Post misalnya, penelitian tentang antioksidan itu sangat menakutkan karena beberapa peneliti bilang mereka tuh malah bisa mendorong penyebaran sel-sel kanker jadi menyebar lebih cepat. Jadi bingung juga, kayak kita itu pengennya minum antioksidan untuk mencegah kanker, kok malah minum antioksidan ini malah membuat kanker tambah parah gitu. Nah, apa sih kelebihan dari penelitian yang tadi itu dari jurnal tadi itu dikatakan si hidrogen ini tuh kita tidak perlu takut minum hidrogen terus-terusan. Tadi seperti tadi kan dikatakan 50 tahun, 60 tahun orang-orang Jepang, orang Korea Selatan tuh minum puluhan tahun minum air hidrogen, ternyata tidak ada risiko peningkatan penyakit seperti kanker atau kankernya jadi menyebar. Malah banyak sekali penelitian tentang manfaat kanker untuk manfaat hidrogen untuk pengobatan kanker, membantu pencegahan kanker dan macam-macam. Ini kenapa bisa si hidrogen tuh bisa seperti aman seperti itu? Karena dia tuh punya sifat yang namanya hiporeaktif. Hiporeaktif itu dia masuk ke dalam tubuh kita tuh tidak terlalu mempengaruhi parameter fisiologis seperti suhu, tekanan darah, kemudian reaksi oksidasi reduksi, metabolisme, mengganggu sistem pertahanan tubuh. Karena kalau ada benda yang dianggap asing, walaupun itu antioksidan, kadang-kadang sistem pertahanan tubuh kita tuh bereaksi kalau misalnya antioksidan itu dianggap malah berbahaya buat tubuh. Nah, sementara kalau si hidrogen ini punya sifat yang hiporeaktif. Kalau sifat yang hiporeaktif ini artinya dia tuh masuk ke dalam tubuh kita, kalau kita minum air hidrogen, inhalasi hidrogen, si hidrogen itu masuk ke dalam saluran cerna, masuk ke saluran nafas, masuk kemudian ke pembuluh darah, si tubuh kita tuh tidak melihat si hidrogen itu sebagai suatu ancaman gitu. Jadi dia tenang-tenang aja, tidak menganggap si hidrogen itu berbahaya. Itu yang namanya disebut sifat hiporeaktif tadi. Nah, ini yang disebut salah satu kelebihan utama hidrogen dibandingkan antioksidan yang lain. Jadi kalau antioksidan yang lain itu malah ada risiko, dikatakan beberapa tadi Scientific American, terus Washington Post bilang bisa menyebabkan penyebaran kanker, menyebabkan kanker tambah berat gitu ya. Terus sekarang kita bicara tentang dosis. Kalau kita misalnya, tadi kan misalnya kalau kita harusnya kalau kita minum antioksidan tuh kalau kita terpapar radikal bebas dari mulai kita bangun tidur, makan nasinya ada antioksidan. Terus kita minum airnya juga ada mikroplastik macam-macam. Kemudian nanti siang keluar terpapar asap rokok, terpapar asap kendaraan bermotor gitu ya, gelombang elektromagnetik, belum nanti karena kosmetik lah segala macam juga itu juga merusak, punya sifat merusak kulit, ada radikal bebasnya. Kita berarti harusnya tuh minum antioksidan itu tuh kalau kita mau minum vitamin C, kita mau minum vitamin A itu nggak cukup cuman pagi-pagi minum aja udah sekali. Itu kan cuma sekali doang, terus
perlindungannya cuma paling dari kita minum jam 7, jam 8 yang ngelindungin sampai jam 8, jam 9, jam 10 udah. Nanti siang, sore, malam kita tuh nggak dapat perlindungan lagi. Nah, harusnya kita tuh pagi minum vitamin C, siang minum vitamin C lagi, sore minum vitamin C lagi, malam minum vitamin C, atau gantian. Pagi minum vitamin C, siang minum vitamin E, sore minum astaxanthin, malamnya minum coenzim Q10 gitu. Itu artinya kita tuh minum antioksidan dalam dosis yang banyak gitu. Ya, kalau misalnya kita minum vitamin C sama vitamin E aja, kalau dosisnya kegedean gitu ya, ada penelitian dikatakan vitamin C itu bisa menyebabkan gangguan saluran cerna. Itu udah tahu lah kalau orang punya sakit mah minum vitamin C dosis tinggi mahnya suka kambuh, ya, kemudian mual dan sebagainya. Kadang-kadang kalau terlalu banyak jadi mencret gitu ya. Itu juga bisa mengganggu menyebabkan kelebihan zat besi. Kelebihan zat besi itu kalau kita, jadi di vitamin C itu dikatakan bisa mempercepat penyerapan besi sehingga menyebabkan kelebihan zat besi yang menimbulkan banyak sekali masalah kalau misalnya terlalu lama. Terus juga kalau terlalu banyak vitamin C dalam dosis yang tinggi terus-terusan itu bisa menyebabkan pembentukan batu ginjal, terutama untuk orang-orang yang punya bakat batu ginjal dari keluarganya misalnya. Kemudian juga vitamin E misalnya. Vitamin E itu bisa kalau terus-terusan dalam waktu yang lama, dalam jumlah yang dosis yang besar, bisa menyebabkan gangguan perdarahan. Ya, sementara juga bisa meningkatkan risiko kanker prostat di kemudian hari pada laki-laki gitu. Itu menurut jurnal American Medical Association kalau vitamin E-nya terus-terusan dikonsumsi. Jadi kita tuh bingung gitu. Kita pengen sehat, kita nggak mau terpapar radikal bebas, saya mau minum vitamin C, vitamin E, tapi ternyata kalau dalam jangka panjang bisa malah banyak masalah penyakit baru gitu. Ya, nah itu jadi sementara kalau si keamanan dari hidrogen ini sangat aman, ini ada slide yang kurang ya. Tapi intinya tuh penelitian menunjukkan si hidrogen itu salah satu kelebihannya dia tuh punya sifat yang sangat aman dan toksisitas yang sangat rendah. Jadi kita mau minum berapa banyak pun dosisnya sampai, misalnya ini kan kalau kadar hidrogen di LWG itu termasuk yang paling tinggi untuk tumbler, itu bisa sampai 1.500. Anggaplah kita minum yang kadarnya tuh 4.500, 3 kali lipat dibandingkan yang kadar hidrogen fonten gitu ya. Itu tuh ternyata penelitian menunjukkan aman-aman aja gitu. Sementara kalau kita minum vitamin C 1.000 mg, ya, misalnya UC 1000 atau misalnya yang Enervon C yang 1.000 mg, itu tuh redoxon misalnya. Kalau kita naikin 3 kali lipat itu bisa jadi mahnya parah, bisa mencret dan sebagainya. Sementara kalau hidrogen itu bahkan sampai dosis yang tinggi sekalipun tuh masih tetap aman ya. Nah, kemudian yang satu lagi kelebihan utama dari hidrogen dibandingkan antioksidan itu dalam ukurannya. Nah, ini ukuran molekul dari vitamin C. Kalau kita minum vitamin C, molekulnya tuh ukurannya 176. Kalau vitamin E, molekulnya tuh ukurannya 431. Ada yang lebih populer yang dikatakan paling bagus antioksidan yang terbaru namanya coenzim Q10, itu ukurannya 863. Nah, ini tuh ukuran ini tuh berpengaruh memang si vitamin C, vitamin E, coenzim Q10 itu punya istilahnya potensi sebagai antioksidan. Tapi potensi antioksidan itu harus masuk ke dalam tubuh, harus bisa melindungi sel dari kerusakan dari radikal bebas. Nah, sementara kita lihat kalau di tabel elemen ini ya, di tabel molekul senyawa yang kita pelajari waktu SMA, hidrogen itu merupakan molekul yang paling kecil di alam semesta. Ini ya, di ujung paling kiri ya. Hidrogen tuh ukurannya tuh 1, nomor atomnya tuh 1, beratnya tuh paling ringan di seluruh alam semesta. Jadi nggak ada senyawa molekul yang lebih rendah, yang lebih ringan daripada hidrogen ya. Ini. Tapi kalau ini yang senyawa-senyawa lain tuh ada ukuran molekulnya, misalnya ini ada yang 117, 118. Tadi kita lihat vitamin C itu 176 karena dia banyak molekulnya. Vitamin E 400-an ya. Sementara misalnya hidrogen itu ukurannya cuma 1,08 gitu ya. Jadi ini tuh sangat kecil sekali dibandingkan hidrogen ini dibandingkan antioksidan yang lain. Lihat kadar massa molekulnya itu cuma 2. Hidrogen itu H2 itu molekulnya cuma 2 ukurannya, sementara 80 kali lebih kecil, 90 kali lebih kecil daripada vitamin E. Nah, ini tuh
ini perbandingannya nih ya, kalau ini molekul hidrogen ini ukurannya segini, vitamin C, koenzim Q10 itu besar banget, masuk ke dalam sel, masuk ke dalam tubuh kita, mau melindungi sel kita dari radikal bebas kan. Nah, nah, nah itu tuh nggak semudah itu gitu. Kalau misalnya kita minum vitamin C, vitamin E, walaupun antioksidannya dikatakan bagus, tapi ketika dia masuk ke dalam sel, itu tuh nggak semudah si hidrogen. Karena si hidrogen tuh karena sangat kecil, dia cepat geraknya gitu ya. Terus juga dia cepat sekali masuk ke dalam sel. Kemudian bisa nggak cuma masuk ke dalam sel, dia tuh bisa malah bisa masuk ke kompartemen subseluler. Jadi bisa masuk ke dalam inti sel, bisa masuk ke mitokondria, bisa masuk ke ribosom, bisa masuk ke aparatus Golgi gitu ya. Bisa menembus sel itu dengan mudah. Jadi mirip tuh kalau satpam tuh sebagai yang ngejaga bangunan, dia cuma bisa jaga di luar, tapi kalau udah si pengacaunya masuk ke dalam gedung udah nggak kedeteksi. Sementara kalau hidrogen tuh dia masuk ke dalam sel, bahkan masuk ke dalam inti sel, melindungi sel-sel dan inti sel, DNA dan sebagainya itu dari berbagai kerusakan akibat radikal bebas. Malah dia itu dikatakan bisa masuk menembus biomembran dengan sangat mudah. Biomembran itu ada daerah-daerah di tubuh kita yang dilindungi secara khusus. Misalnya otak, itu ada sawar darah otak namanya. Itu ada biomembran yang sulit ditembus oleh antioksidan lain, tapi kalau hidrogen itu sangat mudah. Kemudian juga plasenta, misalnya kalau bayi yang sedang dalam kandungan itu dilindungi sama plasenta. Plasenta itu termasuk sawar darah, sawar darah yang bisa melindungi bayi dengan sangat bagus. Jadi dia sangat selektif melewatkan molekul, nggak hanya molekul tertentu aja. Ternyata hidrogen itu bisa masuk dengan sangat mudah ya ke dalam sel membran tadi, bisa ke otak dengan sangat mudah. Makanya banyak sekali penelitian antioksidan, hidrogen sebagai antioksidan untuk berbagai penyakit otak. Kemudian ya penelitian antioksidan neurologi tadi, kemudian dia bisa masuk ke dalam membran plasenta dengan sangat mudah, sehingga nanti kalau orang yang hamil minum air hidrogen, nggak cuma aman aja, manfaatnya itu nggak cuma buat ibunya, tapi si bayinya juga. Jadi banyak kali testimoni kalau orang dari mulai kandungan minggu pertama sampai melahirkan dia rajin minum air hidrogen, si bayinya tuh lahir dengan bersih, komplikasi risiko darah tinggi, gula selama kehamilan, keracunan kehamilan dan sebagainya itu jadi lebih jarang. Kemudian juga si bayinya itu jadi lebih bersih, lebih sehat ketika dilahirkan. Jadi katanya sih kayak pas keluar dari ngelahirin tuh kayak yang bersih, kayak udah dibersihin gitu. Kayak yang orang kan bayi kan biasanya kalau habis keluar tuh habis dibersihin, dicuci gitu apa nih, baru dikasih ke keluarganya gitu ya. Tapi pas kalau orang yang bayi yang hidrogen itu, bayi hidrogen itu keluarnya tuh dengan bersih, testimoni kayak gitu. Kemudian juga nggak cuman ke dalam sawar darah otak, dia itu bisa masuk ke dalam inti sel. Ini sel, ya, sel diperbesar sampai 10.000 kali kalau nggak salah. Di dalam sel itu ada namanya inti sel. Nah ini tuh tempat menyimpan DNA. DNA itu tuh yang menyebabkan sel jadi kanker atau enggak tuh kalau DNA-nya rusak atau enggak. Jadi kalau si anti radikal bebas tuh bisa ngerusak sel, selnya hancur gitu, atau selnya tuh nggak hancur, tapi si radikal bebasnya masuk ke dalam inti sel, kemudian merusak DNA, si DNA-nya itu terjadi mutasi, sehingga selnya tetap hidup, tapi dia jadi berubah jadi ganas gitu. Nah itu yang paling ditakutkan dari radikal bebas tuh, ketika si radikal bebas tidak sekedar merusak sel, jadi selnya jadi rusak, jadi timbul banyak penyakit, tapi dia tuh menyebabkan si sel-sel itu berubah jadi sel ganas. Jadi tetap hidup, malah mengambil alih sel-sel yang lain karena dipengaruhi sama radikal bebas, sementara si antioksidan yang kita konsumsi tidak mampu melindungi sampai ke dalam inti sel. Cuman si hidrogen yang tadi bisa masuk ke dalam sel, masuk ke dalam inti sel, melindungi sel dari dalam tadi ya. Jadi ini kerusakan radikal bebas itu yang paling berbahaya itu bisa merusak sel, tapi yang paling bahaya itu kalau kerusakannya itu pada DNA. Ya, kalau DNA-nya rusak, itu si selnya nggak mati, tapi dia jadi berubah sifat. Itu yang ditakutkan dari penyakit kanker tadi. Ya, ini radikal bebas ngerusak DNA, DNA-nya itu jadi rusak, tapi selnya tetap hidup, tapi tiba-tiba jadi membesar, jadi ganas, jadi ngerusak daerah sekitarnya gitu. Ya. Ini kalau sel sehat dengan DNA yang sehat, kemudian terkena radikal bebas, yang diserang itu DNA-nya, nanti jadinya hasilnya tuh sel yang rusak, tapi masih tetap hidup. Dan dia itu bermutasi, bereplikasi dengan lebih cepat, sehingga mengambil alih jaringan sekitar kanker tadi, gitu ya. Ini contoh DNA dari
yang normal, sementara DNA sel-sel kanker ini udah ancur-ancuran gitu, ya. Nah, satu lagi yang menyebabkan si sel kanker air hidrogen itu, khususnya air hidrogen ya, lebih cepat diserap oleh tubuh itu nggak cuma karena ukurannya sangat kecil, tapi karena dia itu diproses ya dengan metode elektrolisis, termasuk di tumbler hidrogen fountain. Nah, apa kelebihan daripada proses elektrolisis ini? Ternyata molekul air yang biasa kita konsumsi itu dikatakan kalau di elektrolisis dulu, diproses dulu dengan tumbler, dengan mesin elektrolisis misalnya, itu tuh jadi ukurannya itu jadi lebih kecil, kata si Susan Lack ini. Walaupun itu pembuktiannya agak susah, tapi intinya kalau lebih kecil, dia terbukti lebih cepat diserap dibandingkan air biasa. Jadi selain ukurannya sangat kecil, dia juga si molekul hidrogennya sangat kecil, dia juga dibawa oleh air yang diserap lebih cepat gitu. Ini ada penelitiannya, efek dari air yang terelektrolisis gitu ya pada kekentalan darah. Ternyata bisa mengurangi kekentalan darah, jadi darahnya jadi lebih encer, lebih cepat. Terus juga setelah konsumsi air alkali yang terionisasi itu ya, jadi diproses dengan elektrolisis, itu tuh bisa menyebabkan hidrasinya lebih cepat ya, keseimbangan asam basa juga. Kemudian juga air yang terionisasi ini bisa lebih cepat merehidrasi setelah olahraga berat. Jadi intinya itu kelebihan hidrogen. Jadi selain molekulnya paling kecil dibanding antioksidan yang lain sehingga lebih cepat masuk ke dalam sel, dia juga dibawa oleh air yang lebih cepat juga dibandingkan air biasa gitu. Jadi juga salah satunya kalau orang usia lanjut, anak-anak tuh lebih banyak minum air hidrogen tuh bisa lebih banyak karena molekulnya tuh lebih ringan, si airnya tuh lebih ringan, jadi lebih banyak, bisa lebih banyak minum. Banyak sekali testimoni orang tuh kalau minum air biasa tuh kembung, tapi kalau minum air hidrogen tuh bisa berliter-liter tapi nggak terlalu kembung gitu ya. Jadi malah jadi bisa banyak minumnya ya. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dia tuh kalau misalnya kita minum vitamin C gitu ya. Kita minum vitamin C itu tujuannya adalah untuk menetralisir radikal bebas, salah satunya itu kan itu. Kita tuh nggak ngarepin minum vitamin C tensinya jadi bagus, gulanya jadi turun, kolesterol jadi membaik, rematiknya jadi bagus gitu kan, enggak. Kita tuh ngarepinnya pokoknya radikal bebas, dinetralisir sama vitamin C, jadi saya bisa sehat, terhindar dari efek radikal bebas. Tapi kalau si hidrogen ini tuh ternyata dia selain sebagai antioksidan, dia juga mampu ternyata terbukti karena dia bisa masuk ke dalam sel, kemudian masuk ke dalam inti sel, dia tuh bisa membuat si sel tuh jadi kerjanya jadi lebih bagus. Dikatakan ada penelitian yang menunjukkan bahwa si air hidrogen ini, si molekul hidrogen ini tuh mempengaruhi lebih dari 200 pembentukan lebih dari 200 biomolekul di dalam sel dan mempengaruhi lebih dari 1000 ekspresi gen. Karena itu kalau kita ngarepin vitamin C sebagai antioksidan aja, vitamin E juga sebagai antioksidan aja gitu. Kalau yang hidrogen ini tuh dia selain sebagai antioksidan, dia punya banyak sekali manfaat. Dia punya sebagai anti radang, dia punya sebagai manfaat sebagai anti alergi, anti obesitas, anti kolesterol, anti diabetes, kemudian anti apoptosis, menghambat bunuh diri sel, kematian sel, kemudian juga memperbaiki punya bisa menurunkan efek istilahnya banyak sekali manfaatnya lah, anti alergi dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau yang obat-obat yang lain tuh antioksidan yang lainnya cuma sebagai antioksidan. Kalau kita minum vitamin C, vitamin E ya kita ngarepinnya dapat manfaat sebagai antioksidan aja. Tapi kalau hidrogen ini banyak sekali manfaatnya. Jadi ini vitamin C ini jadi makanya si vitamin waktu pertama kali Molecular Hydrogen Foundation itu berdiri, dikatakan dia bilang ada lebih dari 500 artikel jurnal penelitian tentang air hidrogen, molekul hidrogen, inhalasi hidrogen pada 150 penyakit pada manusia. Tapi nanti setelah ya memang penelitiannya nggak banyak kalau 500 kelihatannya 500 atau 1000 gitu ya. Paracetamol misalnya penelitiannya itu bisa sampai 24.000 penelitian. Tapi si paracetamol itu manfaatnya itu kan cuma buat demam sama buat sakit kepala. Itu aja manfaatnya walaupun penelitiannya ada lebih dari 24.000. Tapi kalau misalnya hidrogen walaupun penelitiannya baru sampai 1000-an gitu, tapi dia tuh ada manfaat sebagai antioksidan. Ini ada penelitian yang pertama, kemudian manfaat untuk tulang. Ya, ini penelitiannya tinggal diklik langsung nanti masuk ke jurnalnya, langsung kita bisa pelajari. Jadi kalau ada dokter yang bilang ini belum ada penelitiannya, hati-hati. Itu tuh kurang baca aja sebenarnya ya. Kalau ada ahli kesehatan, tenaga kesehatan bilang
hati-hati hidrogen itu penelitiannya belum banyak. Ini penelitiannya banyak banget. Ini manfaat hidrogen pada berbagai penyakit di otak, manfaat hidrogen pada kanker, pencegahannya, pengobatannya, kemudian pada penyakit mata, penyakit telinga, pada jantung, ya manfaat hidrogen pada penyakit jantung penelitiannya banyak, pada ginjal, pada batu ginjal, pada gagal ginjal, cuci darah, penyakit manfaat hidrogen pada penyakit liver. Jadi nggak ada antioksidan tuh manfaatnya tuh banyak sekali. Ini antioksidan, tapi dia punya manfaat pada paru-paru, pada organ-organ lain, pada sindroma metabolik. Sindroma metabolik itu kelebihan berat badan, overweight, kolesterol, obesitas, terus HDL yang rendah, LDL yang tinggi, kemudian gula darah yang tinggi, pradiabetes, itu namanya masuknya metabolic syndrome semua. Itu banyak kali manfaat. Pada nyeri, pada orang rematik, neuropathic pain, itu penelitiannya banyak juga. Pada infeksi yang berat kayak sepsis, pada penyakit MAH, ya, pada penyakit saluran cerna, kemudian juga manfaatnya pada kulit, ya, seperti tadi kan ada hidrogen STO gitu, itu kan kalau disemprot-semprot itu manfaat penelitiannya tuh nggak cuma dari testimoni, tapi memang ada penelitian manfaat kalau kita semprot-semprot hidrogen ke permukaan kulit kita tuh manfaatnya tuh banyak, ya. Kemudian juga pada pankreas, gula darah gitu ya, pada spine, pada tulang belakang. Itu baru awal-awal tuh waktu pertama kali penelitian Molecular Hydrogen Foundation tuh ada 500 lebih penelitian. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, beberapa tahun terakhir itu ternyata penelitiannya jadi sampai 1000, tadinya 150 penyakit, sekarang pada 170 penyakit, baik pada manusia, pada binatang percobaan. Ini dari daftar berbagai penelitiannya, jadi banyak sekali penelitiannya ya, ini ya. Nah, terus juga kelebihan yang lain gitu ya. Kalau vitamin C itu kan bentuknya tuh tablet vitamin C atau ada effervescent misalnya. Ya, itu aja kan paling vitamin C, atau yang disuntik ada vitamin C gitu ya. Kalau misalnya hidrogen itu tuh dia tuh bisa diinhalasi, bisa bentuknya tablet, bisa hidrogen bathing untuk kesehatan kulit atau di kayak STO gitu ya. Di Jepang tuh ada namanya Izumio. Ini tuh harganya tuh satu botol, ini kadar hidrogennya 2.600. Jadi dia bisa punya teknologi menyimpan hidrogen dalam kemasan, nggak hilang si hidrogennya. Begitu dibuka, diminum, baru nanti pelan-pelan hilang. Jadi ada namanya hidrogen water yang harganya tuh kalau nggak salah sekitar satu botolnya yang 500 cc itu sekitar 50.000, 60.000 gitu. Harganya satunya tuh. Kadar hidrogennya 2.600, tapi kan lumayan mahal gitu. Nah, si air, kalau kita punya antioksidan dalam bentuk air itu kelebihan utamanya tuh apa? Dibandingkan bentuknya tablet, dibandingkan bentuknya inhalasi atau bentuknya suntikan, itu tuh kepatuhannya sangat tinggi karena kita tuh udah nggak bisa hidup tanpa air. 70% badan kita tuh air. Jadi salah satu kelebihan dari hidrogen itu dia punya, dibanding antioksidan yang lain tuh dia punya bentuk sebagai air hidrogen. Nah, air hidrogen itu bisa kita konsumsi seharian gitu. Kita tuh bisa minum antioksidan tuh dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dan itu tuh sangat ideal kalau kita mau mencegah efek dari radikal bebas terhadap tubuh kita, kerusakan tubuh. Karena kan radikal bebas terpaparnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang paling ideal tuh kita minum antioksidan tuh dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan itu tuh cuman bisa dicapai kalau antioksidannya dalam bentuk air yang biasa kita minum sehari-hari. Kan kita bisa minum seharian gitu. Tapi kalau kita kan nggak bisa minum vitamin C seharian gitu, atau vitamin E seharian, ya. Nah, karena tuh orang tuh nggak bisa hidup 3 hari tanpa air gitu. Terus yang terakhir, yang kelebihan utamanya itu dari segi biaya, ya. Kalau kita mau konsumsi vitamin C, vitamin E, coenzim Q10 atau multivitamin mineral yang lain, itu tuh butuh biaya yang lumayan banyak, apalagi kalau mau seumur hidup, apalagi kalau mau seluruh keluarga, ya. Satu-satunya saat ini tuh yang bisa memproduksi, alat yang bisa memproduksi antioksidan sendiri itu baru hidrogen tumbler sama mesin water ionizer. Jadi satu-satunya antioksidan yang bisa dibikin sendiri di rumah, di dapur, dan bisa dibawa kemana-mana itu baru hidrogen. Nggak ada antioksidan lain yang orang tuh bisa bikin antioksidan kapan aja dia mau, tuh belum ada. Jadi kalau kita investasi, misalnya beli tumbler hidrogen sekali, itu kita bisa pakai sampai bertahun-tahun, bisa untuk seluruh keluarga, bisa untuk inhalasi juga gitu. Jadi itu tuh jauh lebih murah, karena kita tuh pakainya nggak cuma sekali-sekali, kita mau pakai seharian,
dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari Senin sampai Minggu, dari Januari sampai Desember, dari kita kecil sampai kita punya anak kecil lagi mau minum air hidrogen setiap hari, inhalasi hidrogen setiap hari. Jadi artinya itu tuh nggak ada yang lebih murah dibandingkan hidrogen dalam hal memberikan antioksidan yang bisa terus-menerus gitu. Jadi saat ini tuh yang bisa memproduksi antioksidan yang bisa diproduksi sendiri itu oleh orang perseorangan tuh baru hidrogen.